Jadi ini strukturnya kalau kita bisa bayangkan ini kayak jembatan aja gitu ya. Di tengah-tengahnya tuh ada sungai, ada 2 kolom tiang. Ini baloknya dari C ke D ya. Ini C ke D. Jadi seperti di jembatan. Nah, untuk pengerjaan yang struktur seperti ini ya, soalnya sama ya, disuruh mencari reaksi-reaksi di peletakan, kemudian juga disuruh menggambar bidang geser, bidang momen, sama bidang normalnya. Prosesnya sama semua. Cuma di sini mungkin titik simpulnya itu ada 2, E dan F. Nah, ini akan sedikit ada modifikasi di tabel cross-nya. Ya, sebentar. Nah, untuk beban-bebannya saya buat agak simple ya. Itu ada beban merata Q ya, 2 ton per meter dari C ke F. Kemudian ada beban terpusat P1 dan P2 itu di baloknya ya. Dan ada P2 di kolom AE yang arahnya ke kiri kayak ini. Nah, kita disuruh hitung, kemudian suruh gambar juga, cari momen-momen maksimumnya. Oke, untuk metodenya tetap sama ya. Kita harus cari momen primernya dulu. Momen primer tiap batang. Kalau kita cek yang pertama adalah C dan E. Kita tahu C di sini adalah beban tempuannya adalah sendi, dan E karena itu merupakan titik simpul, maka kita anggap dia jepit. Bebannya merata, Q 2 ton per meter, maka kita lihat lagi kuliah kita yang dulu, kalau beban merata, sendi dan jepit, maka momen primernya ya yang ada di EC, MEC-nya itu arahnya berlawanan jarum jam. Ini adalah MEC. Nah, di situ minus 1/8 QL kuadrat. Itu rumusnya. Kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan minus 4 ton meter. Karena bebannya cuma 1, berarti MEC selesai. Momen di C ya sama dengan 0 ya, karena di sana adalah sendi. Sendi itu tidak bisa menerima momen. Jadi momen primernya di batang CE cuma ada di E. Kemudian batang EF. Batang EF ini dia di E-nya itu adalah simpul juga, F-nya juga simpul, maka kita asumsikan dengan jepit-jepit. Itu jepit-jepit, beban merata, maka rumusnya adalah MEF ya. MEF yang ini MEF itu searah jarum jam, berarti plus itu 1/12 QL kuadrat. Dapatnya 6 ton meter. Sedangkan MFE ya berlawanan jarum jam, MFE karena dia ini simetris ya. Bebannya merata, tumpuannya sama-sama jepit, maka dia akan sama nilainya, cuma beda tanda. Makanya di sini MFE itu adalah minus 6. Beban cuma 1, maka udah selesai. Kita masuk ke FD. Untuk FD itu adalah jepit dan roll. Ya. D-nya adalah roll. Bebannya terpusat
di tengah-tengah dengan bebannya 6 ton. Nah, untuk ini, untuk jepit dan roll atau jepit sendi, beban terpusat, maka rumusnya bisa kita masukkan ke dalam P kali A dalam kurung L kuadrat kurang A kuadrat dan dibagi 2 kali L kuadrat. Nah, untuk ini kita harus karena ini simetri di tengah-tengah bentang, maka A dan A-nya itu adalah sama di tengah-tengah bentang, berarti A itu adalah 2. Ya, kalau ini ada B, ini juga 2. Nah, rumusnya kita masukkan, nilai-nilainya kita masukkan, maka dapatlah MFD, ya, arahnya searah jarum jam, itu besarnya 4,5 ton. Itu untuk batang FD. Dan untuk batang EA sekarang, EA atau AE, ya di situ ada E-nya jepit, di A-nya juga jepit. Dan ada beban P2 di tengah-tengah bentang. Nah, untuk rumusnya, ya kita lihat lagi jepit-jepit dengan beban terpusat, maka itu adalah 1/8 PL. Ini jaraknya juga di tengah-tengah. L-nya itu adalah 4 di sini. Maka 1/8 PL itu adalah 1/8 kali 4 P-nya dan 4 L-nya. Dapatnya 2 ton. Nah, itu MEA sama MEA. Karena ini juga peletakannya sama-sama jepit, kemudian bebannya juga di tengah-tengah bentang, maka untuk MAE besarannya sama, cuma arahnya berbeda. -2. Oke, untuk momen primer sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita cuma harus jeli di sini peletakannya apa, ya, bebannya merata atau terpusat, atau kita lihat juga beban meratanya itu sebagian atau menyeluruh, beban terpusatnya itu di tengah-tengah bentang atau enggak, karena itu akan menyangkut dengan rumus yang akan kita pakai. Oke, untuk momen primer saya kira nggak ada masalah ya, sama dengan yang kemarin-kemarin. Cuman Ya, Pak. iya, nanti ini cuma di tabel cross-nya yang mungkin agak beda dikit. Kemudian kekakuan, ya setelah momen primer, kekakuan sama. Kita cari untuk di kekakuan di EC, KEC itu adalah, ingat dia itu sendi sama jepit. Sendi jepit itu 3 EI per L, ya. Kalau jepit-jepit 4 EI per L. Nah, KEC, ya. Tadi kita ingat, coba kita gambar lagi di sini. C, D, F, ya. KE ke C, yang ini. Ya, tadi di sini sendi, di sini roll, D, roll. KEC karena dia jepit sendi, itu adalah 3E per L. Kita masukkan L-nya 4, 0,75. KEA itu adalah jepit-jepit, 4 EI per L. Dapatnya EI. Kemudian KEF, jepit-jepit, kita masukkan 4 EI per L. L-nya ini 6. Sehingga kita jumlahkan sigma K, kekakuan di simpul E itu adalah
ini. Ini akan berguna nanti untuk menghitung faktor distribusi. Ini di simpul E. Ya. Nah, sekarang di simpul F. Ini F. Kita lihat di sana KFE. KFE itu jepit-jepit ya, 4 EI per L. Kemudian KFB jepit-jepit juga 4 EI per L. Dan KFD itu adalah jepit roll 3 EI per L. Sudah dapat EI-nya masing-masing. Kita jumlahkan. Sigma kekakuan di F itu nilainya 2,417 EI. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk mencari faktor distribusi. Selanjutnya kita cari, oh ya, ada yang kelewatan ini. Ini batang FB, kenapa kita nggak hitung? Kan tadi ada batang kolom satu lagi ya. Ini F, B. Ya, karena di sini tidak ada beban yang membebani kolomnya, ya, sehingga di sini momen primernya di FB sama BF itu juga sama dengan 0. Jadi nggak perlu kita hitung, karena tidak ada bebannya, ya, kelewat tadi. Oke, sekarang kekakuan sudah, kita hitung faktor distribusinya. Sama juga dengan yang dulu-dulu, ya. Situ kita, kita masukkan faktor distribusi di EC, ya. KEC dibagi dengan sigmanya yang tadi, dapat 0,31. Untuk EA sama, kita hitung. Kemudian di EF kita masukkan nilai yang tadi, dapat 0,276. Kita jumlahkan, kita cek kalau mendekati 1 atau 1, berarti hitungannya sudah benar. Ini yang di E. Yang di F juga seperti itu. Kita hitung FDE, FD, FE, FD, FB-nya, FD di FD, ya, kita jumlahkan harus sama dengan 1. Oke, faktor momen primer sudah, faktor distribusi sudah. Sekarang tinggal masukkan ke tabelnya. Nah, untuk tabel cost, kita tahu tadi ada peletakannya itu ya, kita coba gambar lagi di sini. A, B, C, D, E, F, ya. Nah, di sini kita tahu C dan D itu adalah sendi dan roll. Jadi di sana tidak bisa menerima momen, sehingga kita pasti totalnya nanti momen di sana adalah 0, sehingga kita tidak perlu masukkan ke dalam tabel cross-nya. Jadi di sini yang ada cuma A, E, F, B, ya. Nah, kemudian batang-batangnya AE, EA, ya. Kemudian EC, EF, FE, FB, FD, dan BF. Nah, untuk memasukkan faktor distribusi masih sama dengan yang kemarin-kemarin, ya. Kita masukkan tiap-tiap batangnya, faktor distribusinya kayak di
AE itu 0 ya. Kemudian di EA 0,414 dan seterusnya. Kita masukkan semua faktor-faktor distribusinya. Terus momen primer juga dari hitungan kita tadi kita plotkan semua di sini. Cuman di sini kita bisa lihat di titik simpul E itu ada 3 batang yang bertemu ya. Di titik E itu ada EA, EC, EF. Untuk di batang F, FE, FB, FD. Nah, kemudian setelah kita masukkan semuanya FD dan MP, baru kita hitung. Nah, untuk perhitungannya sama dengan yang pelajaran kita yang sebelumnya ya, yang ada balok tidak simetris itu, portal tidak simetris. Kita hitung momen distribusi yang pertama dulu. Untuk batang AE ya 0 ya, karena FD-nya 0. Kemudian untuk batang yang disimpul E, kita jumlahkan momen primernya. Kita jumlahkan, kemudian dikali minus FD-nya. Kalau EA kita kali dengan minus 0,414, dapatnya minus 1,656. EC juga seperti itu. Total momen primer di titik simpul E kita kalikan dengan minus FD-nya di EC ya 0,31, dapatnya minus 1,240. EF juga seperti itu sama. Nah, untuk di simpul F juga seperti itu, caranya sama ya. Momen primernya kita jumlahkan dikalikan dengan minus FD masing-masing. Maka dapatlah ini. Oke, untuk MD 1 sudah dapat ya. Sekarang MI 1, momen induksi 1. Untuk momen induksi 1 ya kita ingat pasangan-pasangan batangnya ya. Kalau di sini ada EA ya, berarti karena di A itu adalah jepit, maka dia bisa menerima momen induksi dari EA. Jadi ini diinduksikan setengahnya ke AE, sehingga dapatnya minus 8,28. 0,828. Nah, untuk EC, temannya nggak ada ya. EC kan di C itu adalah sendi, maka ini tidak diinduksikan ya, tetap nggak bisa diinduksikan ke sendi ya. Dan untuk EF, temannya adalah FE, maka dia diinduksikan ke seberangnya menjadi minus 0,552. Jadi momen induksi, momen distribusi di EF itu diinduksikan, disalurkan ke FE setengahnya, makanya dapat ini minus 0,552. Nah, kemudian untuk simpul F sekarang, untuk simpul F sama seperti itu, kita bisa lihat di sini FE. FE juga membentuk momen distribusi di sini 0,414. Maka dia juga menginduksikan momennya dia separuh ke EF. Ini dia dapatnya 0,207. Jadi dia saling mendistribusikan momen yang ada dari simpulnya. Nah, untuk FB ya, FB yang ini di B kan jepit
ya, berarti dia momen distribusi yang di FB itu diterima oleh BF. Posisinya agak jauh seberangnya. Hingga 0,621 ya, dibagi 2 jadi 0,311 diterima oleh dari FB ke BF. Nah, untuk FD yang ini, D kita tahu adalah roll, maka dia tidak bisa menerima momen distribusi, sehingga dia tetap aja di situ. Nah, berarti untuk yang apa namanya MI1 ya, MI1 kita sudah selesai, dapat semua. Dan untuk iterasi yang kedua ya, sama prosesnya seperti yang pertama, kita jumlahkan momen induksinya ya. Kalau saya hapus dulu yang ini. Untuk momen distribusi 2 sekarang ya. Jadi kita jumlahkan ini momen induksi 1 kita kalikan dengan faktor distribusinya yang masing-masing batang. Jadi 0,207 ditambah dengan 00 ya, dikalikan dengan minus faktor distribusi di tiap-tiap batang. Sehingga kita bisa dapatkan MD2. Sama dengan batang di F ya. Kita jumlahkan, kita kalikan dengan FD-nya, maka dapat MD2. Nah, faktor induksinya juga sama ya. Ini pindah separohnya, kemudian ini juga pindah separohnya, ini juga, dan ini juga. Oke, iterasi kedua ya, nanti kita lanjut teruskan iterasi ketiga, keempat, kelima sampai udah rata-rata 0 semua ini yang di 5, baru kita stop dan kita bisa lihat di situ hasilnya. Momen totalnya ya, totalnya itu kita jumlahkan dari momen primer sampai momen induksi yang kelima, dapatnya minus 2,88. Kemudian di batang EA juga seperti itu, dapat momen primer di masing-masing batang. Ya. Kemudian untuk mencari momen reaksi di tumpuan, kita ganti tandanya, sehingga kita bisa dapat momen reaksi di tiap-tiap tumpuan. Nah, untuk pengecekannya, ya, di tiap simpul itu sigma momennya harus sama dengan 0. Ya, kita bisa cek, kita jumlahkan di simpul E, ini E ya. Yes. Ini di simpul E. Kita jumlahkan ini, dan ini. Itu harus sama dengan 0. Di simpul F juga seperti itu. Kita jumlahkan yang ini. Itu harus sama dengan 0. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya kan ada 2 batang. Tapi karena ini 3 batang. Maka jumlahnya yang harus sama dengan 0. Kalau yang 2 batang mungkin cuma beda tanda. Ya, karena saling menghilangkan. Saling menolkan. Tapi karena ini 3 batang yang bertemu di satu simpul.
maka jumlahnya yang harus sama dengan 0. Nilainya mungkin bisa beda-beda ya. Tapi kalau kita jumlahkan itu akan sama dengan 0. Oke, ada yang mau bertanya di tabel? Saya kira hampir sama ya. Cuma mungkin modifikasinya ada 2 simpul, terus 1 simpul itu ada 3 batang. Saya kira nggak terlalu bermasalah. Gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Aduh, pusing. Mudah-mudahan udah makin banyak yang paham ya, sehingga kita bisa lebih cepat gitu. Oke. Untuk metode cross berarti udah selesai ya, tabel cross. Tinggal kita menyelesaikan free body diagram, reaksi-reaksi peletakan. Itu kita sama persis dengan yang kemarin-kemarin. Sekali lagi cuma kita perlu teliti reaksinya untuk menghitung reaksi-reaksi peletakan ini ya. Kita hitung bebannya seperti apa, jarak lengan-lengannya itu harus benar-benar betul ya. Jadi tidak ada salah tulis atau jaraknya harusnya 4 misalnya ditulis 6 atau gimana. Sehingga kita hasilnya juga nanti akan benar. Oke, di sini kita bisa lihat di batang CE dulu ya. Batang CE. Ya, di situ ada bahan merata. Di C itu tadi sendi. Kita mencari RC vertikal dan RE vertikal. Momennya, momen reaksi di peletakan E sudah ada 5,329, beban merata Q. Kemudian di batang EF bebannya merata, di situ udah ada MEF sama MFE. Yang kita cari adalah reaksi di E vertikal, RE vertikal, dan RF vertikal. Sama yang di batang FD juga gitu, kita cari reaksi-reaksi tumpuannya. Dan di EA juga sama. Nah, ini arahnya vertikal, horizontal. Karena itu baloknya, kolomnya vertikal ya. Kita berarti reaksi-reaksi tumpuannya adalah horizontal. Di batang F juga gitu, FB ya. Kita cari. Dan kita bisa aja membuat asumsi dia arahnya ke kanan atau ke kiri. Nanti akan bisa kita cross check dengan hasil yang akan kita dapatkan. Oke, sekarang yang di AE dulu. Batang AE ya, kita hitung sigma M di E sama dengan 0. Di E sama dengan 0, berarti RAH dikali dengan jaraknya 4, minus karena berlawanan jarum jam. Kemudian 4 kali 2 itu adalah P2 dikali dengan jaraknya. Ini jaraknya 2. Plus, karena searah jarum jam. Plus 2,88. Itu adalah ini momen yang di sini. MAE. Searah jarum jam. Plus, kemudian ada MEA ya. 0,225 berlawanan jarum jam minus. Sehingga kita bisa dapatkan RA horizontal sebesar 2,663. Oh, yang ini RAH. Arahnya berarti benar ke kanan.
Kemudian sigma MA lagi sama dengan 0. Kita hitung REH dikali dengan 4 jaraknya. Kemudian ini akibat P-nya, beban terpusat. Ini momen di EA, momen di AE. Sehingga dapat 1,334. Berarti benar arahnya ke kanan. Oke. Kita lanjut batang CE. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, ini standar ini. Batang CE, sekarang batang CE itu bebannya merata. Yang ada di sini ada ME, AMEC, ya. Kemudian kita cari RCV dan REV. Kita masukkan semua. Ada REV dikali dengan jaraknya. Kemudian di sini adalah MEC. Nah, ini akibat Q. Setengah QL kuadrat. Harus sama dengan 0. Maka REV berarti kita dapatkan 5,322. Arahnya ke atas. Dan untuk RCV, ya, ini kita bisa gunakan sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Ya, bisa berarti gaya-gaya vertikalnya itu adalah, ini harus Q dikali dengan L, itu harus sama dengan RCV tambah REV. Ya, Q dikali L, itu adalah bebannya yang arahnya ke bawah. Atau harus sama dengan penjumlahan momen gaya-gaya reaksi tumpuannya. Untuk RCV itu kita bisa gunakan sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Sehingga kita bisa lihat di sini. Kita bisa gunakan ini untuk mendapatkan RC vertikal. Nah, sekarang batang EF. Batang EF ini juga jepit-jepit, beban merata. Sini kita bisa lihat di sini ada MEF dan MFE. Dan kita bisa cari di situ REV dikali dengan 6, ya. Kalau sigma F sama dengan 0, ini 6. REV dikali dengan 6, ya, dikurangi dengan ini MEF, ini akibat beban meratanya, dan ini adalah MFE. Ya, kita bisa dapatkan REF-nya, RE vertikalnya 5,848. Berarti ke arahnya ke atas. Nah, untuk RFE, RFV, ya, RF vertikal, sama juga kita bisa gunakan sigma V sama dengan 0, ya. Berarti ini akibat Q-nya, ini REF. Sehingga kita bisa masukkan nilai-nilainya, dapatnya 6,152. Arahnya juga ke atas, berarti benar. Oke, batang FD. Ya, batang FD sama juga sigma F-nya kita anggap sama dengan 0. Di situ ada beban terpusat, ya, P1. Sehingga RDV dikali dengan jaraknya 4, ya, dikali ini akibat P-nya, akibat beban terpusat. Ini momen di FD. Cuman RFD-nya dapat 1,713. RD vertikalnya sama, kita gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Yang 6 ini adalah P, ya.
dikurangi dengan RD vertikal. Dapatnya 4,287. Arahnya juga ke atas. Nah, sekarang yang kolom. Yang bagian balok-balok udah. Sekarang yang kolom. Situ ada FB. Nah, untuk di FB itu tidak ada beban terpusat atau beban merata di sana. Cuman akibat momen-momen ada akibat momen ini MFB ya dan MBF itu akan membentuk atau menimbulkan reaksi-reaksi di tumpuan. Ya. Jadi dengan ada akibatnya momen-momen di titik-titik peletakannya, itu bisa membuat atau menimbulkan reaksi-reaksi di tumpuannya. Makanya kita bisa hitung ya di batang FB itu sigma di F sama dengan 0 ya, di F-nya sama dengan 0, kita hitung. Nah, untuk RB-nya ini saya buat anggapan ya, arahnya itu ke arah kiri. Terserah, kita bisa buat anggapan dia arahnya ke kanan atau ke kiri, nggak masalah. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa, baru kita bisa tentukan, oh benar arahnya ke situ. Atau kalau hasilnya minus berarti arahnya berlawanan dari perkiraan kita. Nah, untuk batang sigma MF sama dengan 0, maka saya anggap RBH-nya itu adalah ke kiri. Ya, searah jarum jam. Berarti RBH dikali 4. Kemudian dikurangi dengan momen yang di B, ya ini, berlawanan, minus. Kemudian MFB, ya, berlawanan arah jarum jam juga, maka minus. Sehingga kita dapatkan RBH itu adalah 0,325. Karena di sini hasilnya positif, berarti anggapan kita itu benar arahnya. Anggapan awal kita ke kiri, karena hasilnya adalah benar plus positif, maka anggapan kita itu benar. Arahnya itu RBH ke kiri. Nah, untuk RF horizontal, maka ini karena dia tidak ada beban, ya di sini tidak ada beban, nggak ada, maka dia harus meniadakan ya sigma gaya-gaya horizontal itu juga harus sama dengan 0. Sehingga nilainya pasti sama, cuma beda tanda. 0,-0,325. Karena kita harus pakai ketentuan sigma-sigma gaya horizontal itu harus sama dengan 0. Sama dengan yang tadi, sigma gaya-gaya vertikal juga harus sama dengan 0. Sigma momen juga seperti itu di titik simpul itu harus sama dengan 0. Sigma momennya. Oke. Mudah-mudahan paham ya ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari momen-momen maksimum. Nah, kita tahu tadi ya batangnya seperti ini. Ada gaya terpusat ya, di sini beban merata. Ini A, B, C, D, E, F. Nah, tempat-tempat atau titik-titik kritis itu adalah di bawah beban terpusat. Itu biasanya juga itu akan tempat momen-momen maksimum. Maka kita akan hitung ya di titik G ini, G di titik tengah-tengah ya. Maka kita hitung MG. Kemungkinan momen-momen maksimum di situ. Ya, dengan ini 6 ton, kita masukin lagi RDV dikali 2 ya. Kita bisa lihat di sini
Nah, yang ini. Momen di sini kita akan mencari momen di MG. Berarti RDV dikali dengan jaraknya 2. Sudah. Berarti momen di titik G itu hanya itu. Nggak ada lagi gaya-gaya yang lain. Sehingga di sini kita bisa dapatkan RDV dikali 2 dapatnya 3,426 ton meter. Kemudian di titik H lagi. Ya, di sini ada P2 ya. Kita H juga sama itu, sama M di H juga perhitungannya sama ya. REH dikali dengan jaraknya ya. Kemudian di situ ada, karena dia jepit-jepit, di situ ada momen-momen juga yang bekerja di sana ya. REH dikali dengan momen di E-nya ini. Sehingga kita bisa dapatkan momen maksimumnya di situ. Nah, untuk batang CE dan EF ya, ini kita bisa dapatkan nanti dari hasil gambar bidang geser ya, di mana kayak gesernya yang sama dengan 0, disitulah momen maksimumnya. Nah, ini dapat 1,33, 2,92 itu dari perbandingan segitiga yang dulu mungkin kita sudah bahas untuk menentukan momen maksimum di batang atau di balok yang menggunakan beban merata. Oke, ini nanti kita 1,33, 2,92 itu kita ingat-ingat lagi ya, cara menghitung perbandingan segitiganya nanti ya, seperti ini. Ini yang momen maksimumnya di situ. Oke, kemudian bidang normal. Bidang normal ini batang AE, kita gambar lagi. Oke, gambarnya gini. Sini AE. Nah, batang AE ini akan menerima beban-beban yang dari balok-balok yang di atas ya. Ya. Di sini ada 2. Di E itu ada REV dari batang CE ya. Kemudian ada REV dari batang EF. Jadi itulah yang ditahan oleh batang AE ini. Sehingga dia akan mengalami tekan ya dengan penjumlahan REV dari balok CE akibat beban merata ini. Kan ada REV tadi ya. Nah, kemudian juga diterima dari batang EF sebesar REV batang EF yang ini. Sehingga dia kita jumlahkan. Ini REF dari batang CE, ini REF dari batang EF. Jumlahnya 11,18. Nah, ini dia akan menekan batang AE. Sehingga dia ini akan minus nanti. Tekan. Sama juga dengan batang FB. Dia akan mengalami tekan. Dia akan menerima beban dari ini dan ini. Sini kan ada beban terpusat. RFV batang EF dan RFV batang FD. Ini dia. 10,439 itu juga mengalami tekan dia. Nah, kemudian tadi ada ada beban P2 ya, dia horizontal. Ingat di sini roll.
Sini sendi. Nah, untuk batang EF sekarang. Ada beban P2 di sini, ya. Otomatis akan membuat batang CE akan tertekan. Otomatis kan ya, akibat P2 batang ini CE itu akan mengalami tekanan. Nah, makanya di sini kita bisa lihat batang CE itu adalah penjumlahan dari ini dia CE. Sedangkan untuk batang EF ya, batang ini batang EF ya, kita bisa lihat di sini ada tadi ada reaksi peletakan R F H. Nah, inilah yang akan diterima oleh ditahan oleh batang EF yang horizontalnya. Makanya di sini ya batang EF itu ini bukan RBH tapi ini RFH sebesar 0,325. Nah, itulah yang diterima oleh batang EF yang biru ya. Sedangkan untuk batang CE ini dia akan menerima akumulatif dari yang tadi EF dan CE akibat P2. Sehingga makanya di sini ya ini adalah EH dan F vertikal, EF horizontal. Maka jumlahnya jadi 1,659 ton. Ya, jadi di sini yang biru itu akibat RFH, sedangkan batang CE ya ini ada R E H ya. Dengan REH ini diakumulasikan dengan RFH, maka itulah yang diterima oleh batang CE dan tekan juga. Sehingga di sini kita bisa lihat dia akan menjadi lebih besar. Oke, untuk normal masih bingung, masih ada yang bingung. Cuman kita perlu lihat di situ kenapa dia tekan, karena di C-nya ya, C-nya ini sendi. Dia menahan untuk gaya-gaya horizontal dia tahan. Tapi kalau untuk di roll dia tidak bisa menahan gaya horizontal. Kalau di roll itu untuk vertikal aja dia oke, dia terima nahan. Tapi kalau untuk horizontal dia makanya dia fleksibel di sini. Batang FD itu tidak ada pengaruh karena dia fleksibel. Ada roll di D-nya. Sedangkan untuk CE dan EF itu karena sendi di C-nya, maka dia menerima gaya-gaya horizontal itu dia yang terima, sehingga itu bisa membuat akumulasi untuk CE itu akumulasi dari batang EF dan CE. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita masuk gambar? Ayo silakan sebelum. Pak. Ya, gimana? Ini 0,325 ini hasil dari mana ya Pak?
Oke, Maaf. 0,35 RFH. Coba kita lihat ya, RFH. Nah, ini. Oh ya, Pak. Masih ingat? Ya. Gaya-gaya di batang FB, ya. Kan itu ada RFH tuh. Ini. Itu 0,325. RBH juga 0,325, tapi tandanya arahnya beda. Sesuai dengan perkiraan kita tadi. Oke. Sudah paham tadi? Dan juga? Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita ke gambar? Mudah-mudahan makin sering kita latihan kayak gini lebih paham ya, lebih cepat kita paham ya. Oke, kita lanjut ke gambar. Sini gambarnya SFD dulu. Oke, untuk SFD sama kita mau kerjain balok dulu boleh ya. Yang balok dulu di sini ada RC vertikal 2,668 naik ke atas ya, itu reaksi di C, reaksi di C vertikalnya ya. Kemudian di situ ada beban merata ya, Q dikali L. Q-nya tadi berapa? 2, L-nya 4. Berarti 2 kali 4, 8. Ya. Jadi kalau ini beban merata, maka untuk bidang gesernya dia akan miring, ya, turun sebesar Q dikali L. Nah, makanya 2,668 dikurang dengan 8, maka dapatnya 5,322. Ya, terus di situ ada reaksi R naik lagi sebesar R E vertikal untuk batang CE. Kembali lagi ke 0. Ya. Kemudian naik lagi karena di sini ada lagi ini ada R EV batang EF ya 5,848 naik lagi. Kemudian lanjutkan lagi dengan beban merata akibat beban merata G dikali L 2 dikali 6, L-nya 6, berarti 12. Berarti 5,848 dikurangi 12, ya, itulah penurunannya itu. Jadi ini nih, ya, dengan ini, itu harus penurunannya 12. Jadi makanya kita kurangi 12, dapatnya 6,152. Kemudian naik lagi, itu ada RF vertikal, balik dia lagi ke 0, ya. Kemudian ada lagi di sini naik RF vertikal batang FD, ya 4,287. Kemudian di sini di batang ini cuma ada beban vertikal, maka dia rata, tak ada beban. Sampai di titik G, ya, turun sebesar P1 6, turun 6. Dapatnya 4,287 dikurang 6, 1,713. Kemudian
tidak ada beban lagi, rata, ya. Naik lagi sebesar R D vertikal. Balik ke 0. Berarti udah semua kembali ke 0, berarti hitungan gambar kita udah oke, udah benar. Nah, sekarang batang kolom-kolomnya lagi, ya. Kalau kolom-kolomnya ini kita bikin dulu. Untuk kolom-kolomnya sama, ya, kita sudah masukin dari E, ya, ini E, ini naik ya sebesar 1,334 itu adalah R E horizontal 1,334. Kemudian tidak ada beban, ya, datar. Kemudian ada beban terpusat P2 di sini turun sebesar 4, ya. Dapatnya 2,66. Di sini nggak ada beban cara kolomnya, kemudian naik lagi sebesar R A horizontal. Kembali ke titik 0. Itu batang AE. Untuk batang FB, ya, karena tidak ada beban, ya. Jadi yang LF horizontal yang 0,325, ya, naik sini, tidak ada beban, datar. Kemudian di sini ada RB horizontal, balik lagi ke 0, yang arahnya ke kiri, yang ingat tadi. Sehingga kembali ke 0, berarti sudah benar. Nah, yang perlu kita ingat di sini itu yang untuk mencari momen maksimum, ya. Momen maksimum. Ya, seperti tadi 1,13 tadi, kemudian di sini ada 2,92. Mungkin perlu saya bahas lagi, ya, karena kita dulu udah membahas perbandingan segitiga. Untuk mencari nilai ini kita gunakan perbandingan segitiga. Nah, setelah dapat ini nilai 1,33, kemudian juga 2,92, baru kita bisa hitung momen maksimum tadi. Nah, yang ini. Momen maksimum di batang CE dan momen maksimum di batang EF. Nilainya tadi kita masukkan, ya. Ini yang tadi. Sehingga kita tahu momen maksimumnya. Ya, ini penulisannya bisa belakangan, hitungannya belakangan, ya. Tapi bisa kita siapkan space di sini untuk menulis momen maksimumnya. Karena kita dapatnya itu dari gambar bidang geser. Karena kita dapat gambar dulu bidang gesernya seperti apa, ya. Baru kita bisa tentukan momen maksimumnya itu berapa. Oke, untuk bidang SFD, ada yang mau ditanyakan? Lanjut, ya, sama bidang momennya sekarang, bidang momen. Nah, untuk momen kita udah dapat semua tadi. Nah, ini yang 1,78 ini adalah momen maksimum tadi yang barusan kita masukin. Yang tadi jaraknya itu 1,33. Kita plot di sini, ya. Kemudian di sini adalah M E C. Ya, karena dia beban merata, ya. Ya, ini melengkung.
Nah, kemudian di sini lanjut batang EF sekarang. Ini adalah M EF ya. Kemudian ini tadi kita hitung ya. Berapa tadi ini? 2,92 ya. Sehingga dapat momen maksimumnya. Kemudian ini adalah MFE. Kita gambar karena dia ini beban merata. Kita lengkungkan sampai ke di F-nya. Nah, untuk batang FD ya. Ini adalah MFD 5,148. Kemudian di sini cuma ada beban terpusat. Ini kita hitung tadi M D G ya. Kita masukin di sini karena di sini tidak ada beban. Ya, kita langsung garis. Kemudian kita ingat di D itu adalah roll, momennya 0, maka di ini langsung ke 0. Nah, itu untuk baloknya, gelagarnya udah dapat ya, bidang gambar bidang momennya. Sekarang kolom-kolomnya. Nah, kita tinggal ngupload aja ya. Ya, itu kita ingat adalah beban terpusat, maka dia ini harus kita tadi udah cari MDH ya. Tinggal buat garis stop, kemudian di ini adalah MAE. Kita tinggal hubungkan aja. Dapat di batang AE, batang FB juga seperti itu. Ini adalah MFB dan ini adalah MBF. Tinggal kita hubungkan. Karena di sini tidak ada beban tidak ada beban di sana. Oke, untuk momen ada yang mau tanya? Udah oke semua ya. Silakan, nggak apa-apa kalau mau tanya. Tapi prinsipnya sama, semua beban merata, harus melengkung, beban terpusat, ya garis lurus, ya. Terus momen maksimum kita harus cari dulu di mana momen maksimum itu adanya, ya. Kita harus hitung pakai perbandingan segitiga. Nah, terus untuk kalau nggak ada yang tanya, bidang normal, ya. Nah, ini tadi tinggal kita plotkan, ya. Ini batang AE, itu tekan semua, ya. Karena dia menerima beban dari batang CE dan EF. Dapatnya 11,18. Itu dia jadi tekan. Untuk batang FB juga seperti itu, ya. Dia menerima beban dari batang FB, FD, dan EF juga 10,439. Nah, untuk batang EF ya, tadi karena ada di sini beban horizontal ya, RF horizontal 3,25, maka dia juga akan menerima beban tekan di sana, kayak tekan. Nah, untuk yang di CE, setelah dia dapat beban dari EF, dia juga menerima beban dari gaya P2. Sehingga dia akan berakumulasi menjadi 1,59. Oke. Sampai sini berarti sudah selesai ya. Ayo silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan.
pada prinsipnya sama semua, tahap-tahapannya juga sama dengan yang lain. Cuma variasi portalnya yang perlu kita teliti. Ini kalau dia 2 simpul seperti apa yang kemarin, itu kan cuma 1 simpul ya. Batang FB-nya nggak ada. Nah, makanya tabel cross-nya yang 3 cuma 1. Yang 3 batang jadi 1 ini cuma 1. Nah, ini jadi 2. Cuma variasinya di sana aja. Saya kira kalau yang kemarin udah bisa, yang ini juga kayaknya nggak akan sulit. Pak mau bertanya nih Pak. Ya, gimana? Untuk tabel cross-nya itu semuanya juga sama sampai memiin induksi 5 doang. Untuk soal ini ya, sampai iterasi kelima. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya ada variasi soal lagi yang lain atau bebannya komposisinya beda, itu ada kemungkinan untuk lebih banyak, ada kemungkinan untuk lebih sedikit. Jadi kita nggak bisa pastikan itu sampai 5, enggak. Kita lihat tandanya kalau udah sampai momen induksinya itu udah 0 semua, berarti tidak ada lagi yang mau kita kalikan, ya. Berarti udah stop sampai di sana. Jadi patokannya nggak bisa 5 atau 4 atau 2, nggak bisa. Jadi kita patokannya itu adalah apabila nilai dari momen induksi itu sudah 0 semua, otomatis kita nggak ada lagi yang akan dikalikan kan, berarti udah stop sampai di sana. Gitu.